kalau misalnya dengan pemeriksaan USG atau dari gejala-gejala klinis tadi kita sudah berkesimpulan bahwa ini adalah usus buntu, bagaimana pengobatannya? Nah, Dokter Syukur, ini mungkin yang paling penting. Ketika dokter bedah sudah memutuskan untuk melakukan tindakan operasi, tetapi pasien menolaknya, apa kira-kira yang bisa terjadi pada pasien ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman IDEA? Kembali bersama saya dalam IDEA Channel, Inspirasi Dr. Anas. Kali ini saya bersama Dr. Abdul Syukur Kudus, spesialis bedah ya. Ini penguasanya Kota Palopo ini. Dr. Abdul Syukur adalah merupakan seorang dokter ahli bedah di beberapa rumah sakit yang ada di Palopo. Salah satunya adalah di Rumah Sakit AT Medica ya. Iya, AT Medica. Ya, AT Medica, di mana rumah sakit yang menjadi tempat kita sekarang ini berdiskusi. Nah, Dokter Syukur selain sebagai dokter ahli bedah ya, dengar-dengar ini banyak kesibukan nih di bola, di karate. Itu seperti apa membagi waktunya? Jadi terima kasih dulu ya Dokter Anas, senior saya, ini kakak saya yang selalu membimbing. Wah, luar biasa. Akhirnya sampai juga di Palopo, saya sering lihat podcastnya kita, ya, dan alhamdulillah saya masuk salah satu ya yang narasumber. Dan alhamdulillah kita ketemu di Palopo dalam keadaan sehat. Tadi aktivitas kita kan seharian kalau tidak operasi ada kadang-kadang kita bilang kegiatan alamiah. Alamiah ini masuk olahraga, ya, kegiatan-kegiatan organisasi lain, organisasi sosial seperti itu Kak. Jadi untuk sepak bola sebenarnya kalau sudah tuntas urusan rumah sakit baru bisa masuk ke sana. Gitu. Karena nanti kalau tuntas urusan di rumah sakit baru kita nyambi sedikit. Gitu ya. Jadi hanya sekedar hobi ya. Hobi. Wah, luar biasa. Hobi tetapi menjadi pemegang kendali dalam sebuah cabang olahraga terbesar ya, sepak bola. Kalau tidak salah Dokter Syukur sebagai manajer ya di Gaspa Palopo ya. Manajer sekaligus ketua PSSI Kota Palopo. Luar biasa. Terus di Forki seperti apa? Ketua Forki juga. Jadi dua cabur ini yang saya pegang. Asal jangan digabung ya? Tidak. Sepak bola campur karate. Biasa terjadi. Nah itu dia makanya. Kalau di lapangan ini biasa kita syuting bola itu dengan gaya karate. Luar biasa saya kira. Ini yang harus dipilah benar-benar ini. Jangan sampai sepak bola campur karate, ujung-ujung nanti ketemu dokter ahli bedah lagi di rumah sakit. Nah, Dokter Syukur, operasi apa yang paling banyak kita temukan di Palopo? Nah, kalau di Palopo ini kan variatif. Kalau dari saluran cerna misalnya, itu kan ada usus buntu. Usus buntu ya? Appendicitis. Saya kunci dulu usus buntu ya. Nah, ini kadang-kadang masyarakat kurang paham ya, Dokter Syukur. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan usus buntu itu? Ya, jadi usus buntu ini adalah radang atau ada suatu proses infeksi pada usus di bagian perbatasan antara usus halus dan usus besar. Nah, di sana ada di lokasinya di sebelah kanan bawah itu. Sebelah kanan bawah. Bawah perut ya. Nah, di situ ada usus seperti cacing. Seperti cacing dan buntu, tidak ada saluran kelanjutannya. Jadi makanya kalau itu meradang, istilahnya orang awam itu usus buntu. Usus buntu. Ya, kalau kita di medis sebut appendix vermiformis. Gitu appendix vermiformis. Jadi dia memang secara anatomi adalah usus yang buntu. Tidak ada kelanjutannya. Nah, apa bedanya dengan usus yang tersumbat? Nah, kalau usus tersumbat itu kadang kita bagi dua. Ada yang letak tinggi, ada yang letak rendah. Jadi sepanjang saluran cerna ini dari mulut sampai ke bawah lambung. Ya, ada usus 12 jari, usus halus ya ada. Nah, kalau ada sumbatan di situ melilit, keluhannya seperti melilit, muntah apa segala macam. Nah, itu letak tinggi. Nah, letak rendah ini kalau dia sudah masuk di usus besar. Berarti yang dimaksud dengan usus tersumbat ini adalah penyumbatan yang terjadi di sepanjang aliran usus ya. Aliran usus. Nah, kemudian dibagi lagi. Ada letak tinggi dan ada letak rendah. Berarti memang berbeda dengan definisi usus buntu tadi ya. Nah, kalau begitu, kalau kita fokus pada usus buntu, apa sih yang menjadi ciri-ciri atau gejala-gejala umum
yang orang awam kira-kira bisa tahu, oh ini adalah gejala usus buntu? Ya, paling pertama ada keluhan nyeri perut di seputar ulu hati atau umbilikus, ini pusat. Pusat ya? Ya, daerah pusat ada seperti rasa tidak nyaman, tidak enak, kemudian tidak lama kemudian berpindah nyerinya ke perut kanan bawah. Menjalar ke perut kanan bawah. Iya, jadi ada migrasi, perpindahan nyeri dari daerah ulu hati atau sekitar pusat, baru berpindah ke sebelah kanan bawah. Itu khas itu ya? khas usus buntu. Gejala yang lain? Gejala yang lain ada muntah, ada mual, ya, kemudian demam. Ya, demam. Kemudian kalau kita periksa fisis, itu kalau kita tekan di perut kanan bawahnya biasa ada kram, nyeri, tiba-tiba nyeri. Ya, kemudian kram, ada tahanan seperti itu, atau kadang-kadang sudah berlanjut bisa jadi ada massa di situ. Ya. Bisa enggak, kan Dokter Syukur ini kan sudah dokter ahli bedah ya. Bisa enggak kelihatan kalau kita lihat orang masuk di ruang periksa, oh ini usus buntu ini. Bisa enggak dilihat secara kasat mata gitu? Kalau usus buntu masih samar sih, masih samar. Ya. Memang harus melakukan pemeriksaan klinis yang jeli ya. Nah, ada enggak pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa oh ini usus buntu? Ya, selain tadi keluhan yang nyeri berpindah itu dari ulu hati ke perut kanan bawah, kita akan sentuh perut yang bagian kanan bawah itu, kita tekan. Itu seperti ada tahanan atau tiba-tiba nyeri kelihatan wajahnya begitu, itu hampir pasti. Pada saat ditekan dan dilepas ya tekanannya. Oh gitu. Tambahannya lagi kalau mau ya masuk ke laboratorium. Di laboratorium bisa ada peningkatan sel darah putih. Tandanya ada reaksi inflamasi reaksi atau radang. Infeksi ya. Ya, seperti itu. Nah, ada enggak penyakit-penyakit yang lain yang memiliki gejala yang sama dan bagaimana membedakannya? Kalau laki-laki ini kan yang di organ-organ di bawah situ ada saluran kemih. Di perut kanan bawah maksudnya? Kanan bawah, ya. Ada saluran dari ginjal ke bawah ke kandung kemih. Namanya ureter. Itu kadang-kadang kalau ada batu misalnya. Gejalanya sama? Gejalanya hampir mirip. Ya. Hampir mirip. Kemudian infeksi kandung kemih. Ya. Kemudian ada lagi kalau pada perempuan kandung telurnya. Jadi kista di ovarium misalnya. Keluhan yang sama di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Ada beberapa penyakit. Terus bagaimana kita membedakan bahwa ini usus buntu bukan yang penyakit yang lain-lain gitu? Jadi tadi yang paling khas di usus buntu ada nyeri dari ulu hati berpindah. Itu hampir tidak sama dengan yang lain. Yang lain. Tapi kalau orang yang sulit mendefinisikan itu dari sini kata adik saya nyeri atau biasa kan ada orang tiba-tiba di sini saja dok saya sakit di perut kanan bawah. Itu yang perlu kita hati-hati. Karena lokasi daerah kanan bawah itu banyak organ di sana. Jadi kita mungkin perlu pemeriksaan tambahan. Seperti USG. USG. Ultrasonografi. Jadi kita bisa lihat ada radang di saluran kemih atau tidak. Kemudian ada kista atau tidak. Siapa tahu ada kehamilan di luar kandungan juga bisa. Mirip semua. Itu bisa terdeteksi melalui pemeriksaan USG ya? USG. Ya. Nah, Dokter Syukur, kalau misalnya dengan pemeriksaan USG atau dari gejala-gejala klinis tadi, kita sudah berkesimpulan bahwa ini adalah usus buntu. Bagaimana pengobatannya? Nah, jadi di bedah itu kita ada kenal terapi konservatif, ada terapi operatif. Iya. Kalau dia akut, itu tetap kita sarankan untuk operasi. Iya, operasi kan ada kita hitung skor ya. Ada skor. Saya kira kita pelajari ada skor Alvarado namanya. Nah, itu ada poin-poin yang kita lihat. Ya, kalau nilainya di 7 sampai 10, itu kemungkinan besar kita operasi ini. Karena berbahaya kalau dia berlanjut menjadi infeksi yang berat. Kalau tidak dioperasi. Iya, namanya sepsis. Itu bisa terjadi. Tapi kalau masih di poin 1 sampai 4, itu bisa mungkin di konservatif. Hanya dengan obat-obatan. Obat-obatan. Oh gitu ya? Ya, di jurnal-jurnal terbaru juga ada saya baca bisa sampai 70% konservatif. Nah kalau umbai cacing yang dimaksud tadi itu mengalami peradangan, sehingga disebut usus buntu lalu kemudian dibuang pada saat operasi, ada enggak efek yang terjadi pada tubuh seseorang? Sebenarnya sampai hari ini tidak ada. Ya, artinya usus yang kecil ini dianggap saja bahwa di dalam sini ada pertahanan tubuh, ada antibodi yang dihasilkan. Jadi di lapisan dalam itu mukosa namanya, itu memproduksi cairan yang dianggap dari cairan itu ada antibodinya.
Iya. Nah, kalau ada yang kita makan masuk ke dalam tubuh, dia yang akan melawan, dia akan Nah, tapi kalau kita buang juga masih ada mukosa-mukosa yang lain. Ada sistem pertahanan tubuh yang ada, limfoid namanya, sistem limfoid ada yang lain. Berarti dia tidak signifikan berpengaruh terhadap tubuh ketika itu dibuang ya? Iya, tidak. Iya. Nah, ini mungkin perlu disampaikan ke masyarakat ya, Dokter Syukur. Apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab timbulnya peradangan pada umbai cacing itu? Ya, itu faktor-faktor penyebab ini banyak sekali. Ya, ada yang menduga dari makanan. Makanan ya? Ya, yang kita makan kadang-kadang yang bilang, oh makan biji-bijian, lombok itu lombok yang dimakan, ya, kemudian masuk ke dalam, menyebabkan sumbatan, katanya begitu. Tapi yang memicu sebenarnya makanan yang kita makan, baik itu yang berlemak ataupun yang pedis sekali, yang intinya merangsang saluran cerna. Yang merangsang saluran cerna akibatnya membuat ini lapisan di dalam usus itu, lapisan mukosa ini menjadi udem, bengkak dia. Nah, pada suatu saat kan ini semua sama dan lubang dari appendix itu akan tertutup. Terjadi obstruksi, sumbatan. Jadi ini pemicunya sebenarnya. Jadi tertutupnya ostium namanya ya. Lubang ini yang tadi produk dari usus buntu, cairan-cairan itu tidak keluar ke atas, akhirnya dia meregang, membesar. Itu yang membuat dia nyeri. Bisa faktor makanan terutama. Kemudian bisa lagi ada tumor di atasnya. Jadi misalnya ini usus buntu, di atasnya itu ada tumor yang menyumbat, atau ada istilahnya fekalit, kotoran ya, tai yang mengeras, membatu, itu bisa menyumbat. Itulah yang menyebabkan dia mengalami peradangan dan berlanjut bisa menjadi infeksi ya. Nah, ini kan biasa ya. Saya tidak tahu apakah ini mitos atau fakta ya. Orang tua kita kadang-kadang dulu mengajarkan kita kalau makan itu harus melipat kaki kanan ke atas ya, biar perut agak tertekan. Itu ada pengaruhnya enggak ya dengan kasus usus buntu ini? Yang kita temukan hari ini sebenarnya sih tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi memang murni pada ada penyumbatan pada lubang appendix itu, lubang usus buntunya tersumbat, sehingga cairan yang diproduksi tadi itu tidak keluar. Itu kalau yang posisi ini saya tidak pernah baca, tidak pernah dengar itu, dokter. Jadi dikatakan kalau dilipat ini, cuma kalau kita makan selalu kan disarankan duduk, tidak berdiri, ya itu kan cara-cara sunnah ya, kita duduk, ya pasti. Meskipun kita tidak temukan hari ini, pasti di balik sunnah ada hikmah. Seperti itu. Baik, Dokter Syukur. Ini memang penting ya. Usus buntu ini menjadi salah satu jenis penyakit yang banyak ditemukan ya oleh dokter-dokter bedah oleh dokter-dokter bedah. Sehingga tentu kita juga punya tips dan trik ya untuk disampaikan kepada masyarakat bagaimana agar penyakit seperti ini pertama bisa dicegah, kemudian yang kedua kira-kira dapat dideteksi secara dini. Dan kalau kita merasa saya mengalami kelainan seperti ini, itu harus kemana gitu? Ke dokter siapa gitu? Ya, jadi tadi itu yang kita cerita bahwa gejalanya mulai dari nyeri perut sekitar ulu hati, kemudian berpindah. Kalau masyarakat menemukan itu, baik dirinya sendiri atau keluarganya, itu perlu dikonsultasikan langsung ke dokter bedah. Dokter bedah. Iya. Apalagi kalau sudah disertai gejala muntah-muntah, kemudian disertai gejala demam, itu sebaiknya langsung segera dikonsultasikan ke dokter bedah. Kadang-kadang gini dianggap sebagai penyakit MAH. Awal-awalnya kadang-kadang masih di UGD, MAH ini MAH. Ternyata beberapa jam kemudian berpindah ke bawah. Iya. Jadi itu kalau kita menemukan, saya ulang lagi bahwa kalau kita menemukan gejala seperti itu, silakan menemui dokter bedah. Nyeri sekitar ulu hati, berpindah ke perut kanan bawah, ditambah demam atau muntah, itu saya kira khas seperti itu. Nah, Dokter Syukur, ini mungkin yang paling penting. Ketika dokter bedah sudah memutuskan untuk melakukan tindakan operasi, tetapi pasien menolak, apa kira-kira yang bisa terjadi pada pasien ini? Ya, tetap kita edukasi, kita sampaikan bahwa kalau kita tidak melakukan tindakan operasi, itu resiko untuk terjadinya
perforasi atau usus yang pecah itu tinggi sekali kemungkinannya. Jadi kalau terjadi dibiarkan ini ya dok ya, dibiarkan itu bisa terjadi infeksi yang hebat, terjadi pecah ususnya ini, usus buntunya menjadi pecah sehingga kotoran nanah itu keluar menyebar di seluruh perut. Akibatnya itu membuat perut nyeri keseluruhan. Infeksi di seluruh perut. Iya, seluruh perut. Namanya peritonitis. Peritonitis. Ya, itu yang repot lagi, tindakannya bisa membuat kita operasi lebih berat, dibuka lebar. Ya, kalau berarti resikonya memang luar biasa ya. Resiko itu bahayanya. Iya, jadi salah satu resikonya dari awalnya mungkin hanya operasi kecil, kalau akan berlanjut menjadi operasi yang lebih besar. Dan efek jangka panjangnya jelek. Kadang-kadang kita menemukan operasi-operasi yang sudah membuka perut seperti itu, sering terjadi keluhan nyeri-nyeri perut, sering terjadi sumbatan tadi yang ileus itu. Kadang-kadang muntah kita temukan ada perlengketan usus. Jadi perlu, saya kira memang kalau sudah kita edukasi dan menolak, sebisa mungkin disampaikan keluhan itu, disampaikan kepada pasien bahwa bahayanya ini. Tapi tetap kita berikan pengobatan secara konservatif, obat-obatan, kemudian diatur pola makan, mungkin yang seratnya tinggi dikurangi dulu. Ya, seperti itu. Dok. Baik, terima kasih Dokter Syukur. Ini singkat, padat, jelas, dan sangat berharga bagi kita semua, masyarakat dimanapun berada, bahwa fenomena kejadian penyakit usus buntu atau di istilah kedokteran disebut sebagai appendicitis adalah merupakan salah satu penyakit yang sering ditemukan oleh dokter-dokter bedah, dan hampir semuanya berujung pada tindakan operasi. Olehnya itu kepada seluruh masyarakat yang sudah mendengarkan penjelasan Dokter Syukur tadi yang sangat detail, agar bisa merasa-rasa pada diri kita ketika ada gejala-gejala dini yang mulai dirasakan, maka jangan ragu untuk segera memeriksakan diri kepada dokter ahli bedah ya. Bagi yang ada di Palopo ya silakan Dokter Syukur ya. Beliau ini adalah dokter ahli bedah terhits di Kota Palopo. Baik, guru kita bilang, Dokter Ibrahim bilang Sargen plus one. Oh, luar biasa ya, Sargen plus one. Plus one-nya itu ya, plusnya itu ada kegiatan-kegiatan di luar, olahraga seperti bola, karate apa dan lain-lain. Jadi dokter ahli bedah yang baik itu adalah dokter ahli bedah yang memiliki plus one ya. Plus one. Ya, plus one-nya itu ya di luar keahliannya sebagai dokter ahli bedah. Luar biasa. Dokter Syukur. Terima kasih Dokter Syukur atas waktunya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat dimanapun mendengar dan menonton podcast ini. Demikian Idea Podcast bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.